Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia, kisah misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman di shyflash.com. Kembali lagi bersama saya, sang pembawa kisah dari balik gulita, siap menemani malam Anda dengan sebuah cerita yang akan meresahkan jiwa. Pernahkah Anda merasakan sebuah ketakutan yang tidak berwujud? Bukan berupa bayangan di sudut ruangan, atau suara langkah di loteng. Melainkan ketakutan yang lahir dari mulut-mulut yang berbisik, dari mata-mata yang menuduh, dan dari keheningan yang memilih untuk tidak membela. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah dari sebuah desa yang bernama Watu Bolong, sebuah tempat di mana kebenaran dikubur oleh ketakutan, dan seorang perempuan tua menjadi korban dari teror yang diciptakan oleh tetangganya sendiri. Teror yang membuktikan bahwa kadang, kutukan paling kejam tidak datang dari ilmu hitam, melainkan dari hati yang hitam. Mari, kita mulai kisah ini. Di desa Watu Bolong, nama aslinya, Narti, sudah lama dilupakan. Orang-orang lebih kenal dia sebagai Mbah Jamu. Nama itu bukanlah panggilan sayang, melainkan sebuah label, sebuah penanda yang memisahkannya dari dunia. Nama itu jarang sekali disebut dengan suara lantang. Jikapun terucap, biasanya dibarengi dengan lirikan cepat ke arah pintu atau jendela, seolah nama itu bisa mendengar, atau lebih buruk lagi, seolah ia bisa mengingat. Rumahnya berdiri terpisah di ujung sawah, sebuah pulau kesepian yang berjarak hampir 100 langkah dari rumah warga terakhir. Dindingnya terbuat dari kayu usang yang mulai menghitam, dilapisi lumut hijau kecoklatan di beberapa sisi yang lembab. Atap sengnya berkarat, dan setiap kali angin sore turun dari perbukitan, atap itu akan berisik melantunkan nyanyian serak yang melankolis, seperti ratapan yang tertahan. Di sekeliling rumah itu tumbuh semak belukar liar dan pohon-pohon randu tua yang akarnya mencuat ke permukaan tanah, menyerupai jari-jari kaku yang enggan untuk terkubur sepenuhnya. "Kenapa sih Mbah Jamu nggak pindah aja lebih dekat ke desa?" tanya seorang ibu suatu sore di pos ronda. Suaranya diturunkan seolah takut bayangan mendengar. Ibu lain hanya mengangkat bahu dengan gerakan singkat. Orang kayak dia memang sukanya menyendiri. Mbah Jamu adalah seorang janda. Tidak ada seorang pun di desa itu yang tahu pasti sejak kapan ia menyandang status tersebut. Ia seperti muncul begitu saja di desa itu bertahun-tahun lalu, sudah dewasa, sudah sendirian, dan sudah terbiasa dengan kesunyian. Setiap pagi, tanpa pernah terlambat, ia berjalan menyusuri jalan tanah dengan sebuah bakul anyaman bambu tergantung di punggungnya. Di dalam bakul itu, terdapat botol-botol jamu berwarna coklat keruh dan hijau pekat. Bau jamunya tidak sekadar pahit. Bau itu memiliki aroma yang primitif, seperti tanah basah, akar yang digali dari kedalaman, dan sesuatu yang manis-manis aneh yang membuat lidah terasa kebas. "Jamu, Bu, jamu," ucapnya pelan di depan pagar rumah warga. Suaranya hampir tenggelam oleh desir angin yang berhembus lembut. Kadang ada yang membeli, kadang tidak. Seorang ibu muda pernah berbisik pada temannya sambil menutup mulut dengan tangan. "Berani sekali kamu minum jamu Mbah Jamu." Temannya menjawab setengah bercanda, setengah serius. "Kalau mau sehat, ya minum. Kalau mau yang lain, ya, siapa tahu." Mbah Narti, karena itulah nama yang diberikan orang tuanya, selalu menunduk. Wajahnya yang keriput tampak tenang, tidak peduli. Jika ada yang menyapa, ia menjawab seperlunya. "Pagi, Bo." "Iya, sendirian terus, Bo." "Sudah biasa, tidak lebih, tidak kurang." Anak-anak desa jarang sekali mendekatinya, bukan karena ia galak atau menakutkan, tapi karena orang tua mereka sering menarik tangan-tangan kecil itu saat Mbah Jamu lewat. "Jangan dekat-dekat," bisik seorang ibu sambil menarik anaknya ke dalam pelukan. "Kenapa, Mak? Pokoknya jangan." Namun anehnya, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa memberikan alasan yang jelas. Ketakutan mereka adalah kabut tanpa sumber, sebuah ketakutan yang akan segera menemukan wujudnya dalam bentuk yang paling kejam, tuduhan. Dan di ujung sawah itu,
di dalam rumah tua yang berdiri sendiri, Mbah Narti tidak tahu bahwa identitasnya yang telah dirampas itu akan segera menjadi batu loncatan bagi sebuah tragedi. Awalnya, orang-orang desa Watu Bolong mengira serangkaian peristiwa aneh itu hanya kebetulan belaka. Sebuah nasib sial yang menimpa secara beruntun. Semuanya dimulai ketika Pak Wijoyo, kepala desa mereka, jatuh sakit pada hari Senin. Badannya panas tinggi sejak subuh, menggigil kedinginan meski cuaca tidak sedang dingin. Istrinya menyangka itu hanya masuk angin biasa, lalu mengerokinya, memberinya teh jahe hangat, dan menyelimutinya dengan beberapa lapis kain. Namun panasnya tidak juga turun hingga sore hari. Kulit Pak Wijoyo terasa hangat seperti disiram air mendidih. "Panggil mantri saja, Bu," kata seorang tetangga yang datang menjenguk, wajahnya dipenuhi rasa cemas. Mantri desa datang menjelang maghrib. Ia mengukur suhu, memeriksa napas, menekan-nekan perut Pak Wijoyo, lalu menggeleng pelan. "Tidak ada tanda-tanda infeksi. Coba minum obat ini dulu. Kalau besok masih panas, kita bawa ke puskesmas." Malam itu, Pak Wijoyo mengigau. Ada yang berdiri di pintu, gumamnya berulang kali, suaranya serak dan penuh ketakutan. Istrinya terbangun, buru-buru menyalakan lampu minyak. Pintu rumah mereka tertutup rapat. Tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan mereka yang tergantung di dinding, tampak menakutkan di bawah cahaya redup yang berkedip. Keesokan harinya, kabar kedua menyusul, kali ini lebih mengerikan. Anak Pak Slamet, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun, tiba-tiba kejang-kejang di atas tikar saat tengah malam. Tubuhnya kaku, matanya mendelik ke atas, dan mulutnya berbusa. Pak Slamet berteriak sekuat tenaga memanggil tetangga. "Air, ambil air." Beberapa warga berdatangan, ada yang berusaha memegang kaki si anak agar tidak melukai diri, ada yang sibuk membaca doa dengan suara yang gemetar. Kejang itu berlangsung sangat lama, terlalu lama untuk ukuran demam biasa. "Ini bukan panas biasa," bisik seorang ibu di antara kerumunan yang panik. "Anakku dulu kejang juga, tapi enggak separah ini." Anak itu akhirnya dibawa ke puskesmas saat fajar menyingsing. Dokter jaga yang kelelahan memeriksanya dengan wajah bingung. "Tidak ada riwayat epilepsi, pernah jatuh atau benturan kepala?" "Tidak ada." Dokter hanya menuliskan resep obat dan menyuruh mereka untuk observasi. Tidak ada diagnosis pasti yang bisa diberikan. Hari ketiga, datanglah kabar ketiga, dan kali ini benar-benar membuat orang-orang mulai berbisik dengan tatapan penuh kecurigaan. Istri Pak Salim tidak bisa tidur selama 2 malam berturut-turut. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu yang berat duduk di dadanya. Napasnya terasa sesak, tubuhnya membeku diselimuti keringat dingin. Namun saat suaminya membangunkannya, tidak ada apapun di atas dada istrinya. "Berat sekali, Mas," katanya dengan suara gemetar. "Seperti ada orang duduk di sini. Aku sampai enggak bisa berteriak." Pak Salim memeriksa seluruh kamar, lampu menyala, jendela tertutup rapat, tidak ada bekas apapun. "Kamu pasti terlalu capek," katanya, berusaha menenangkan. Tapi rasa takut sudah menyebar seperti api di ilalang kering. 3 orang, 3 sakit yang berbeda, dan tidak satupun di antaranya bisa dijelaskan secara medis. Dokter dari puskesmas yang datang ke desa akhirnya berkata dengan jujur, "Secara medis, saya tidak menemukan hubungan antara ketiga kasus ini." Kalimat itu bukannya menenangkan, justru membuka sebuah ruang yang lebih gelap. Sebuah ruang untuk sebuah nama yang akan segera bergulir dari mulut ke mulut, seperti racun yang tak terlihat namun mematikan. Dan nama itu sudah ada di ujung lidah mereka, Mbah Jamu. Malam berikutnya, di dapur rumah Pak Slamet yang sedang berduka, beberapa ibu berkumpul. Mereka berbicara dengan suara yang sangat pelan, seolah dinding bisa mendengar dan lantai bisa bersaksi di hadapan Tuhan. "Menurutmu ini wajar?" bisik seorang ibu, matanya melirik ke arah pintu yang tertutup. "Kalau cuma 1 orang mungkin masih bisa diterima, tapi ini kan bertiga. Dan orang-orang itu bukan sembarang orang."
Pak Wijoyo itu kepala desa, anak Pak Slamet itu dari keluarga kami, dan istri Pak Salim itu orang terpandang. Sebuah keheningan yang berat menyelimuti ruangan, hanya sesekali terdengar isak tangis yang tertahan dari kamar. Lalu, satu nama terucap pelan, hampir tak terdengar, seperti desiran angin yang menyelinap di sela-sela daun pintu. Mbah Jamu. Ruangan itu langsung menjadi sunyi. Seorang ibu lain cepat-cepat menoleh ke arah pintu, wajahnya pucat. Jangan sembarangan ngomong, nanti didengar. Tapi coba pikir, lanjut yang pertama, suaranya menjadi lebih berani sekarang, dibalut rasa takut. Dia itu tinggal sendirian di ujung sana, suka sekali masuk hutan ngambil bahan-bahan aneh, ngeracik macam-macam. Kita ini kan nggak tahu apa ilmunya. Jamunya itu aneh, baunya saja sudah tidak wajar. Seorang yang lain ikut menimpali, dan kemarin aku lihat sendiri, dia berhenti lama sekali di depan rumah Pak Wijoyo. Itu bukan cuma lewat, mungkin capek, bantah seorang ibu, tapi suaranya ragu dan tidak meyakinkan. Lewat kok lama, sampai berdiri berdoa apa gitu. Aku lihat dari celah gorden, matanya itu kosong. Percakapan itu tidak menghasilkan kesimpulan logis, karena logika sudah lama mati, digantikan oleh rasa takut yang membuta. Namun, satu hal telah berubah malam itu. Nama Mbah Jamu kini punya tempat tetap di pikiran mereka, bukan lagi sebagai seorang penjual jamu, melainkan sebagai sumber dari semua malapetaka. Keesokan harinya, orang-orang mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak berarti sama sekali. Suatu hari, seorang anak laki-laki terjatuh dari pohon dan lututnya tergores cukup dalam. Beruntung, Mbah Jamu kebetulan lewat. Tanpa banyak bicara, ia mengoleskan ramuan dari botol kecil ke luka itu. Anak itu menangis sesaat, lalu diam. Keesokan harinya, lukanya mengering. Ajaibnya, tidak ada bekas luka sama sekali. Kulitnya mulus kembali, seolah tidak pernah tergores. Lihat, itu kan aneh, bisik Bu Juminten di warung. Luka segitu bisa hilang dalam semalam, tanpa bekas. Itu bukan obat biasa. Hal itu justru menambah bukti bagi mereka. Bukti kekuatan Mbah Jamu yang tidak wajar. Saat Pak Wijoyo akhirnya dibawa ke rumah sakit kabupaten, warga berkumpul di halaman rumahnya. Tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kata santet secara terang-terangan, tapi udara di antara mereka dipenuhi oleh kata itu. Tak ada yang menanyakannya langsung pada Mbah Narti. Tak ada yang berani mendekatinya. Namun, setiap mata yang menatapnya kini tidak lagi netral. Ada kecurigaan, ada kebencian, dan yang paling dominan adalah ketakutan. Dan di desa kecil seperti Watu Bolong, ketika penyakit datang tanpa sebab yang jelas, kebenaran bukan lagi yang mereka cari. Mereka hanya mencari siapa yang bisa disalahkan. Dan perlahan, tanpa suara, nama Mbah Jamu mulai berdiri sendirian di tengah semua ketakutan itu, dipahat oleh tangan-tangan tak terlihat dari fitnah yang menjalar dengan cepat. Sore itu langit mendung seperti menahan hujan yang tak kunjung jatuh, seolah ikut merasakan tekanan yang menyelimuti desa Watu Bolong. Mbah Narti sedang menjemur botol-botol jamunya di depan rumah ketika ia mendengar langkah kaki datang beramai-ramai dari arah jalan sawah. Ia menoleh. 5 orang lelaki berjalan mendekat dengan wajah serius. Di depan mereka, Pak Wijoyo yang baru pulang dari rumah sakit berjalan pelan, wajahnya masih sangat pucat. Di sampingnya ada seorang tokoh agama desa, sorbannya putih bersih namun wajahnya terlihat gelisah. Di belakang mereka, seorang pria asing mengenakan baju hitam yang lusuh membawa sebuah tas kain kecil. Orang pintar dari desa sebelah. Jantung Mbah Narti berdegup lebih cepat, seperti seekor burung yang terperangkap di dalam sangkar. Mbah Jamu, kata Pak Wijoyo akhirnya, suaranya berat dan terdengar enggan. Ia tidak lagi menyebut nama Narti. Kami mau bicara. Mbah Narti mengangguk pelan. Raut wajahnya tenang. Silakan, Pak. Mereka duduk di bangku kayu di depan rumah Mbah Narti. Tak ada basa-basi, tak ada senyum. Udara terasa sangat tegang,
sesak oleh tuduhan yang belum terucap. Tokoh agama itu membuka suara lebih dulu. "Mbah Jamu," katanya lembut, namun nadanya berat. "Kami datang bukan untuk menyakiti. Kami hanya ingin kejelasan." "Kejelasan apa, Pak?" tanya Mbah Narti. Suaranya hampir tak terdengar ditiup angin sore. Orang pintar itu menyela, matanya menatap tajam ke sekeliling rumah. "Rumah ini berat," katanya singkat. "Banyak bekas niat." Mbah Narti menatapnya bingung. "Niat apa?" "Niat yang tidak baik," jawab lelaki itu cepat, tanpa basa-basi. Ia membuka tasnya, mengeluarkan selembar kain putih, lalu membacakan sesuatu dengan pelan. Tidak ada yang terjadi. Lalu ia mengeluarkan segenggam abu, menaburkannya membentuk lingkaran di tanah. "Kalau memang tidak bersalah," katanya, "angin tidak akan berhenti di dalam lingkaran ini." Sebuah angin sepoi-sepoi lembut tiba-tiba bertiup, menggoyangkan dedaunan di sekitar mereka. Namun di dalam lingkaran abu, udara sama sekali diam. Tidak ada gerakan. Beberapa warga yang melihat dari kejauhan mengeluarkan suara desisan. Orang pintar itu menatap Mbah Narti dengan tatapan menang. "Bukti sudah ada." Pak Wijoyo menarik napas panjang. "Bah, beberapa warga kami sakit." Kejadiannya berurutan dan ia terdiam sejenak, seolah kata-kata berikutnya terlalu berat untuk diucapkan. Nama Mbak disebut-sebut. Mbah Narti menelan ludah dengan susah payah. "Disebut sebagai apa, Pak?" Tak ada yang langsung menjawab. Akhirnya, salah satu lelaki dari rombongan itu berkata pelan, seorang dukun. Mbah Narti menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Saya cuma bikin jamu dari daun, dari akar. Itu saja." "Ilmu juga bisa diturunkan dari orang tua," kata orang pintar itu, suaranya dingin. "Ibu saya dulu tukang jamu, bukan dukun," jawab Mbah Narti dengan suara yang mulai bergetar. "Batasnya tipis, Mbak," sahut lelaki itu dingin. Pertanyaan-pertanyaan mulai berdatangan, terus-menerus, berlapis-lapis, tidak memberi ruang untuk napas. "Kenapa Mbak bisa menyembuhkan luka anak Pak Slamet tanpa bekas? Kenapa bahan-bahan jamu Mbak baunya aneh? Kenapa malam-malam masih menumbuk?" Setiap jawaban yang diberikan oleh Mbah Narti terasa salah. Setiap penjelasan justru menjadi senjata baru untuk menyerangnya. Tokoh agama itu mencondongkan badan ke arahnya. "Mbah Jamu, kalau Mbak jujur sekarang, kami bisa bantu. Kalau Mbak mengakui, kita bisa cari jalan keluar bersama." "Mengakui apa, Pak?" Suara Mbah Narti mulai bergetar menahan amarah dan kesedihan. "Mengakui kalau Mbak punya ilmu yang tidak semestinya." Mbah Narti menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu ia kenal, yang pernah membeli jamunya, yang pernah menyapanya di jalan, kini terasa asing dan sangat menakutkan. Air matanya akhirnya jatuh tak terbendung. "Saya sumpah, Pak," katanya terisak. "Demi Tuhan, saya nggak pernah nyakitin siapapun. Saya nggak punya ilmu begituan." Orang pintar itu tertawa kecil, tawa yang tidak ada humor sama sekali. "Orang berilmu memang jarang mengaku. Kalau tidak mengaku," sambung salah satu lelaki yang lain, "warga bisa bertindak sendiri." Kalimat itu menggantung di udara, sebuah ancaman yang terbungkus rapih dalam kalimat yang seolah-olah memberikan pilihan. Mbah Narti meremas kain di tangannya, seluruh tubuhnya gemetar. "Kalau saya salah, tunjukkan salah saya di mana. Saya siap menerima apapun." Tak ada yang menjawab. Mereka hanya berdiri, bersiap pergi. Sebelum melangkah, orang pintar itu menoleh lagi. "Kami akan memberi waktu sampai malam tiba. Kalau Mbak masih menyimpan sesuatu, lebih baik dilepaskan demi kebaikan bersama." Setelah mereka pergi, Mbah Narti terduduk lemas di bangku kayu. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia sudah berkata jujur. Ia sudah bersumpah. Namun ia tahu satu hal dengan pasti sekarang. Pengakuan yang mereka inginkan bukan tentang kebenaran, melainkan tentang ketenangan mereka sendiri. Dan jika perlu, ketenangan itu akan dibeli dengan nama dan nyawanya. Sejak hari itu, malam di rumah Mbah Narti tidak pernah benar-benar sunyi lagi. Awalnya hanya perasaan,
Seperti ada sesuatu yang berubah di udara di sekitar rumahnya, lebih berat, lebih rapat, penuh dengan mata-mata tak kasat mata yang mengintip dari balik kegelapan. Pada malam pertama, ia terbangun karena suara langkah di luar rumah. Perlahan, teratur, bukan langkah hewan, terlalu rapi untuk itu. Mbah Narti duduk di depan pintu kayu, menahan napas. Ia menajamkan pendengarannya. Langkah itu berhenti tepat di depan rumahnya. Tak ada ketukan, tak ada panggilan. Hanya diam yang panjang, terlalu panjang, seperti nafas yang ditahan oleh seseorang. Lalu, sebuah suara berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Narti. Setelah beberapa saat yang terasa seperti satu abad, langkah itu menjauh. Mbah Narti tidak berani mengintip. Ia hanya memeluk lututnya sampai fajar datang, menghangatkan tubuhnya yang dingin oleh ketakutan. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini ditertai bunyi ting kecil di atap seng. Batu kerikil, tidak keras, tidak juga kebetulan. Ting, ting, suaranya jelas sekali di tengah keheningan malam. Mbah Narti menutup telinganya dengan selimut tipis. Sudah, gumamnya sendiri, entah ditujukan kepada siapa. Pagi harinya ia keluar rumah dengan langkah yang sangat hati-hati. Di depan pintu, ia menemukan beberapa helai daun kelor yang masih segar, disusun membentuk spiral aneh. Mbah Narti mematung lama di tempatnya. Tangannya gemetar saat memungutnya. Ia tahu arti dari tanda itu bukan dari ilmu apapun yang ia pelajari, tapi dari kebiasaan orang-orang desa. Itu bukan perlindungan, itu penanda. Sebuah tanda pengucilan. Hari demi hari, tanda-tanda itu berubah. Kadang bawang putih digantung di pagar bambunya. Kadang garam ditabur melingkar di tanah di depan rumahnya. Sebuah garis tak terlihat yang memisahkannya dari dunia. Sekali waktu ia menemukan abu tipis, sisa pembakaran kecil, tepat di depan ambang pintunya. Tidak ada yang mengatakan apa-apa secara langsung kepadanya. Namun, setiap tanda itu berbicara lebih keras daripada kata-kata, sebuah teror yang halus namun sangat efektif untuk menghancurkan mental seseorang. Malam ketiga, suaranya berbeda. Ada yang memanggil namanya lagi, kali ini lebih jelas. Mbah Jamu, lihat aku. Pelan, hampir seperti bisikan angin yang menyelip di sela-sela daun pohon randu. Ia bangkit dengan jantung yang berdegup kencang. Ia berdiri di balik pintu, tangannya menggenggam erat kain bajunya. Siapa? Tanyanya dengan suara serak. Tak ada jawaban. Lalu terdengar tawa pelan. Bukan tawa senang, bukan juga tawa keras. Tawa yang seperti sengaja ditahan agar tidak terdengar jelas, dan itu jauh lebih menakutkan. Mbah Narti menutup pintu rapat-rapat, menyandarkan tubuhnya ke kayu. Matanya terpejam. Kalau kalian mau apa, katakan. Aku di sini. Aku nggak pernah ganggu siapapun. Jawabannya hanya suara langkah yang menjauh, diikuti tawa kecil yang cepat hilang ditelan kegelapan malam. Keesokan paginya ia pergi menjual jamu seperti biasa, berusaha seolah tidak terjadi apa-apa. Namun kali ini jalan desa terasa sangat berbeda. Orang-orang berhenti bicara saat ia lewat. Percakapan yang sedang berlangsung terpotong. Tatapan mata mereka mengikutinya seperti bayangan, hingga ia berbelok di tikungan. Seorang ibu berbisik pada tetangganya cukup keras untuk terdengar oleh Mbah Narti. Lihat sendiri kan, rumahnya sekarang dipasangi macam-macam. Yang lain menjawab pelan, orang-orang jadi takut. Tak ada yang bertanya, takut pada apa? Sore hari, Mbah Narti memutuskan untuk pulang lebih cepat. Ia mengunci pintu sebelum hari benar-benar gelap. Namun kegelapan tetap datang, lebih cepat dari biasanya. Angin malam membawa suara dari kejauhan, teriakan anak-anak yang bermain lalu tiba-tiba sunyi. Sekitar tengah malam, suara langkah kembali terdengar. Kali ini lebih dari satu pasang kaki. Ada yang berdaham, ada yang berbisik. Di sini, kata suara laki-laki yang terdengar familiar. Diam, jangan keras-keras. Mbah Narti duduk di sudut rumah, memeluk bakul jamunya erat-erat. Botol-botol di dalamnya beradu pelan,
mengeluarkan bunyi kecil yang terasa sangat keras di telinganya yang waspada. Dia dengar enggak? Paling pura-puri tidur. Lalu, duk, sebuah batu kecil menghantam dinding kayu rumahnya. Mbah Narti tersentak kaget. Sudah, katanya gemetar. Aku di sini. Aku enggak kemana-mana. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah yang menjauh lagi, disusul tawa kecil yang cepat hilang. Pagi berikutnya, tanda itu lebih jelas dari sebelumnya. Garam ditabur tebal di depan pintu membentuk garis kasar. Di atasnya diletakkan sepotong daun kelor yang sudah mulai menguning. Mbah Narti berjongkok lama di depan rumahnya. Tangannya menyentuh tanah lalu terhenti. Air matanya jatuh satu persatu, menciptakan bintik-bintik basah di tanah yang kering. Ia tidak pernah belajar ilmu hitam, tidak pernah meminta apapun dari siapapun. Namun, desa itu tidak lagi peduli pada apa yang sebenarnya ia lakukan, melainkan pada apa yang mereka takutkan ia bisa lakukan. Dan di desa kecil seperti Watu Bolong, ketakutan jarang berhenti di batas pikir. Hujan turun tanpa aba-aba pada malam yang naas itu. Awalnya hanya rintik-rintik kecil yang membasahi tanah sawah, lalu berubah menjadi curahan hujan yang sangat deras, membuat jalanan desa menjadi becek dan licin. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon randu di sekitar rumah Mbah Narti hingga daunnya bergesekan satu sama lain, menciptakan suara seperti bisikan 1000 iblis. Mbah Narti sedang duduk di dalam rumahnya, memeluk sebuah tas kain kecil yang berisi pakaian dan beberapa botol jamu terakhirnya. Sejak sore, dadanya terasa sangat sesak. Ia tahu malam ini tidak akan berlalu dengan tenang. Dan benar saja, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Banyak, berat, dan tidak lagi disembunyikan. Tak lama kemudian, cahaya oranye menyala di antara kegelapan malam dan hujan. Obor, 1, 2, lalu belasan. Bayangan orang-orang memanjang di tanah basah, menari-nari liar di dinding kayu rumahnya yang tua. Mbah Narti berdiri perlahan, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Ketukan pertama menghantam pintunya, keras dan kasar. "Mbah Jamu, keluar." Ia tidak langsung menjawab. Napasnya tersengal, tubuhnya terasa ringan seperti akan roboh. Ketukan kedua, lebih keras lagi, disusul teriakan yang menembus hujan deras. "Kami nggak mau ribut, keluar baik-baik." Mbah Narti membuka pintu pelan. Cahaya obor langsung menyilaukan matanya. Di depannya berdiri puluhan warga desa. Lelaki, perempuan, tua, muda. Wajah-wajah yang dulu ia kenal, yang pernah tersenyum padanya, yang pernah menyapanya di jalan, kini terlihat sangat asing, dingin, tedang, dan penuh jarak. Hujan membasahi rambut dan bahu mereka, tapi tidak meredam amarah yang menggantung tebal di udara. "Apa salah saya?" tanya Mbah Narti dengan suara yang gemetar. "Kenapa ini begini?" Tak ada yang langsung menjawab. Seorang lelaki yang berada di barisan terdepan melangkah maju. "Kami sudah sabar, Mbak. Tapi sakit-sakit itu enggak berhenti." "Saya gak pernah." "Cukup," potong yang lain dengan suara keras. "Kalau memang gak salah, kenapa semua kejadian aneh ini datang setelah kamu ada di desa ini?" Kalimat itu disambut dengan anggukan pelan dari beberapa orang di kerumunan. Tiba-tiba, seseorang melempar sebuah batu kecil. Batu itu menghantam dinding kayu di samping Mbah Narti, meninggalkan bunyi tok yang sangat nyaring. Mbah Narti tersentak kaget. "Pergi saja," teriak seorang perempuan dari belakang kerumunan. "Biar desa ini kembali tenang. Pergi sebelum kami berbuat lebih jauh," sambung suara lain yang lebih kasar. Batu berikutnya yang dilempar lebih besar. Kali ini mengenai jendela rumahnya. Kaca pecah dengan suara berderak. Serpihannya jatuh ke lantai, menciptakan bunyi berdering yang sangat menyakitkan telinga. Mbah Narti menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Air hujan bercampur dengan air matanya. "Tolong," katanya lirih, hampir tidak terdengar di tengah hujan dan teriakan. "Saya di sini cuma hidup. Saya nggak pernah ngapa-ngapain. Tidak ada yang maju untuk menenangkan mereka. Tidak ada yang berani membela Mbah Narti."
Tokoh agama yang berdiri agak jauh dari kerumunan hanya menunduk, sibuk memainkan tasbihnya. Pak Wijoyo berdiri di sampingnya, wajahnya pucat pasi, tidak berkata apa-apa. Keheningan mereka jauh lebih menyakitkan daripada semua teriakan dan lemparan batu. Seseorang kembali berteriak, bahwa apa yang perlu, abis itu pergi dari desa ini. Mbah Narti menoleh ke dalam rumahnya. Rumah kecil yang telah ia tinggali bertahun-tahun. Dinding yang ia perbaiki sendiri. Lesung kayu tempat ia menumbuk jamu setiap hari. Sudut tempat ia biasa duduk saat sore hari menikmati angin. Ia masuk sebentar, mengambil satu tas kain kecil. Isinya hanya seadanya, tidak ada yang terasa penting lagi. Saat ia keluar, hujan semakin deras. Obor-obor masih menyala, memercikkan api kecil yang bertahan di tengah basahnya hujan. Jangan pernah kembali lagi ke sini, kata seseorang pelan, hampir seperti sebuah permintaan yang penuh ancaman. Mbah Narti tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sekali, sangat pelan. Ia melangkah pergi, melewati jalan sawah yang becek dan licin. Kakinya terpeleset beberapa kali, tapi ia tidak berhenti. Dari belakang, suara-suara itu perlahan menjauh. Tidak ada yang mengikutinya, tidak ada yang mengantar. Ia berjalan hingga kegelapan malam benar-benar menelan obor-obor itu sepenuhnya. Sebelum ia lenyap sepenuhnya dalam kegelapan, ia menoleh sekali lagi. Matanya yang basah menatap kerumunan itu, bukan dengan kebencian, melainkan dengan sebuah kekecewaan yang begitu dalam, menusuk tulang. Lalu, ia berbisik sesuatu yang angin bawa ke telinga Pak Wijoyo. Nanti kalian juga yang merasakannya. Pada minggu pertama setelah Mbah Narti pergi, orang-orang desa Watu Bolong saling menenangkan satu sama lain bahwa semuanya akan segera membaik. Desa kita sudah bersih, kata seorang lelaki di warung kopi, suaranya berusaha meyakinkan diri sendiri dan yang lain. Udara juga terasa lebih ringan sekarang, sahut yang lain, meski nadanya terdengar ragu. Namun ketenangan yang mereka cari itu hanya bertahan sebentar. 3 hari setelah malam pengusiran yang mengerikan itu, seorang anak meninggal mendadak. Anak Pak Slamet yang sebelumnya sempat kejang-kejang, tidak pernah bangun lagi dari tidurnya. Pagi itu ibunya menemukan tubuh kecil itu sudah dingin, wajahnya pucat seperti lilin. Yang mengerikan, bibir anak itu terlihat kemerahan dan sedikit membengkak, serta ada bau yang sangat samar namun familiar di kamarnya. Bau jamu pahit, tidak ada teriakan, tidak ada kejang lagi, hanya sebuah keheningan yang terlalu sempurna, sebuah kematian yang sangat misterius. Tangisan pecah di rumah itu, memecah pagi yang kelabu dan dingin. Orang-orang berdatangan, doa-doa dibaca, air mata mengalir deras. Namun di sela-sela isak tangis, bisikan-bisikan kembali muncul, seperti jamur yang tumbuh di tempat yang lembab dan gelap. Bukannya dia, Mbah Jamu, sudah pergi? Iya, tapi kenapa malah begini? Kenapa anak Slamet yang jadi korban? Dan bibirnya, kenapa ada bau jamunya? Tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Pemakaman dilakukan dengan sangat cepat. Langit mendung sepanjang hari, seolah langit itu sendiri enggan membuka cahayanya. Saat gumpalan tanah terakhir menutup liang kubur anak itu, seorang perempuan tua berbisik lirih, hampir tak terdengar oleh siapapun. Kalau memang dia sumbernya, harusnya semua ini berhenti sekarang. Kalimat itu menggantung di udara, tidak dijawab siapapun, menjadi beban baru yang tak kasat mata bagi seluruh warga desa. Malam-malam berikutnya, desa Watu Bolong tidak pernah benar-benar tidur lagi. Pak Wijoyo mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, dia selalu melihat seorang perempuan berdiri di halaman rumahnya. Bajunya basah kuyup, rambutnya menempel di wajahnya yang pucat. Perempuan itu tidak berkata apa-apa, tidak bergerak, hanya menatap ke arahnya. Tatapan itu bukan tatapan marah, bukan pula tatapan sedih. Tatapan itu kosong, kosong seperti sebuah liang kubur. Pak Wijoyo selalu terbangun dengan napas yang tersengal, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia buru-buru menyalakan lampu, memeriksa pintu dan jendela rumahnya satu persatu.
Semuanya terkunci rapat. Namun mimpi itu datang lagi dan lagi. Setiap malam, sebuah siksaan batin yang tak berkesudahan. Bisikannya terus terngiang di telinganya. Nanti kalian juga yang merasakannya. Dia cuma berdiri di sana, kata Pak Wijoyo pada istrinya suatu pagi, wajahnya pucat dan linglung. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma nonton aku. Dan bibirnya, seperti anak Pak Slamet. Istrinya menatapnya lama. Itu Mbah Jamu. Pak Wijoyo tidak menjawab, hanya menunduk dalam-dalam. Di rumah lain, warga mulai mendengar suara yang sudah lama tidak terdengar lagi. Duk, duk, duk. Suara lesung kayu, pelan, namun ritmis, seperti orang yang sedang menumbuk sesuatu dengan sabar. Masalahnya, suara itu terkadang terdengar dari arah ujung sawah, tapi terkadang terdengar dari dalam kepala mereka sendiri saat tengah malam, saat segalanya sunyi. Beberapa orang yang penasaran dan berani keluar rumah membawa senter, menyusuri jalan becek hingga mendekati rumah itu. Tidak ada cahaya, tidak ada orang. Rumah itu gelap dan sunyi. Namun saat mereka berbalik untuk pulang, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Duk, duk, duk. Seorang lelaki di antara mereka menelan ludah dengan susah payah. Dengarkan. Iya, kan? Iya, jawab yang lain. Suaranya gemetar ketakutan. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah tersebut setelah maghrib. Bisikan di desa mulai berubah arah. Bukan lagi, dia memang seorang dukun santet, melainkan, apakah kita yang salah? Seorang ibu yang dulu paling keras menuduh Mbah Narti mulai sering termenung di depan rumahnya. Ia teringat bagaimana Mbah Narti pernah menolong anaknya yang jatuh waktu itu, wajahnya yang selalu menunduk, dan tidak pernah sekalipun membantah tuduhan. Kalau dia memang jahat, gumamnya pada suaminya suatu hari. Kenapa dulu anak kita bisa sembuh dengan cepat setelah dioleskan jamunya? Suaminya tidak menjawab. Ia hanya menghisap rokoknya dalam-dalam. Rasa bersalah mulai menyebar pelan seperti asap rokok itu. Tidak terlihat, namun terasa sekali oleh semua orang. Desa Watu Bolong perlahan-lahan mulai menyadari satu hal yang terlambat. Mengusir seseorang tidak selalu mengusir masalah. Kadang yang tersisa bukanlah balas dendam, melainkan sebuah rasa bersalah yang terus hidup dan menolak untuk pergi. 3 bulan setelah malam pengusiran yang naas itu, hujan kembali turun ke desa Watu Bolong dengan pola yang sama, deras, panjang, dan membuat tanah di pinggir hutan menjadi sangat lunak. Pagi itu, seorang penggembala kambing bernama Pak Karto berjalan lebih jauh dari biasanya. Salah satu kambingnya tersesat ke arah tepi hutan, ke wilayah yang jarang sekali dilewati orang karena semak belukar yang sangat lebat dan tanahnya yang curam. Ia menemukan sebuah tubuh secara tidak sengaja. Awalnya ia mengira itu hanya sebuah kain lusuh yang tersangkut di akar pohon. Namun saat ia mendekat, sebuah bau yang sangat kuat menusuk hidungnya. Bau tanah yang lembab bercampur dengan sesuatu yang pahit. Bau jamu, bau yang sangat ia kenal. Pak Karto berhenti melangkah. Di bawah pohon bambu yang roboh, terbaring sebuah tubuh. Kurus kering, pakaian compang camping dan kotor. Rambutnya yang kusut menempel di wajah dan leher. Pak Karto menelan ludah, dadanya terasa sesak. Ia mengenali wajah itu, meski sudah jauh lebih tirus, lebih pucat, dan ditutupi debu. Ya Allah, gumamnya dengan suara serak. Mbah Narti. Warga desa berdatangan beramai-ramai setelah kabar itu menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Tidak ada teriakan histeris, tidak ada keributan. Hanya ada diam yang panjang dan sangat berat. Tokoh agama desa yang datang memeriksa tubuh itu dengan hati-hati. Tidak ditemukan luka tusuk, tidak ada bekas pukulan atau kekerasan, katanya pelan pada Pak Wijoyo. Mungkin karena kelelahan atau sakit, namun tidak ada seorang pun yang berani memastikan. Wajah Mbah Narti terlihat sangat tenang. Matanya terpejam damai, bibirnya tidak mengatup rapat. Seolah ia pergi tanpa perlawanan, tanpa amarah. Dan justru ketenangan itulah yang membuat banyak orang menunduk,
dipenuhi oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa takut, sebuah rasa bersalah yang tak termaafkan. Jenazahnya dimandikan dengan sangat sederhana. Tidak ada keluarga yang datang untuk melayat. Tidak ada tangisan histeris. Hanya beberapa warga yang dulu mengenalnya, atau setidaknya mengenal namanya sebagai penjual jamu. Pak Wijoyo berdiri paling belakang saat prosesi pemakaman. Tangannya gemetar saat menaburkan tanah ke liang lahat untuk yang terakhir kalinya. "Maaf," katanya pelan, entah ditujukan kepada siapa. Mungkin kepada Mbah Narti, atau mungkin kepada dirinya sendiri. Malam pertama setelah pemakaman, bau jamu yang khas itu tercium di beberapa rumah. Bukan bau busuk, bukan bau anyir. Bau pahit yang khas seperti daun-daun dan akar-akaran yang direbus terlalu lama. Seorang ibu terbangun dari tidurnya dan duduk tegak di kasurnya. "Kamu cium gak?" bisiknya pada suaminya dengan suara bergetar. Suaminya mengendus udara di kamar mereka. "Iya, kayak bau jamu Mbah Jamu." Mereka saling berpandangan, mata mereka melebar di kegelapan. Tidak ada seorang pun yang berani menyebut nama Mbah Narti. Malam berikutnya, bau itu muncul lagi. Kali ini lebih kuat, seolah datang dari arah dapur mereka. Di rumah Pak Slamet, ibu yang dulu paling keras menuduh Mbah Narti terbangun dan menemukan sesuatu yang membuatnya menjerak pelan di depan pintu dapurnya. Beberapa helai daun kering tersusun rapi di lantai. Tidak sembarangan, tidak acak, disusun dengan sangat rapi membentuk simbol spiral yang sama seperti yang dulu ditemukan di depan rumah Mbah Narti. Tangannya gemetar saat ia menyapu daun-daun itu. Dadanya terasa sangat sesak. Ini peringatan," katanya pada suaminya, suaranya penuh ketakutan. Suaminya tidak menjawab. Ia hanya memandangi daun-daun kering itu lama sekali. Beberapa rumah lain mengalami hal serupa pada malam-malam berikutnya. Tidak semua rumah, hanya rumah-rumah tertentu. Rumah orang-orang yang dulu paling lantang berbicara, paling cepat menuduh, dan paling keras meminta Mbah Narti untuk pergi dari desa. Tidak ada ancaman, tidak ada tulisan, tidak ada suara. Hanya bau jamu dan tumpukan daun-daun kering. Suara lesung kayu itu kembali terdengar di malam hari. Kali ini lebih jelas, tidak lagi samar. Duk, duk, duk. Tidak cepat, tidak tergesa-gesa. Seperti orang yang tahu betul apa yang sedang ia kerjakan. Namun tidak ada seorang pun warga yang berani keluar rumah untuk memastikan dari mana suara itu berasal. Tokoh agama mengadakan doa bersama lagi. Ayat-ayat suci dibaca dengan lantang, air doa dipercikkan ke sudut-sudut desa. Namun bau jamu itu tetap datang sesekali, seperti sebuah pengingat yang tak bisa dihapus. Tak ada yang berani menyebut nama Mbah Narti lagi, bahkan dalam bisikan. Karena kini, menyebut namanya terasa seperti memanggil sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Seorang perempuan tua berkata lirih suatu malam pada anaknya, "Kalau memang dia jahat, harusnya dia marah dan membalas dendam." Kalimat itu tidak dijawab, karena mungkin yang paling menakutkan bukanlah arwah yang marah, melainkan orang baik yang mati dengan membawa diam yang penuh kekecewaan. Kini, rumah Mbah Narti di ujung sawah telah rata dengan tanah. Tidak ada lagi dinding kayu yang menghitam, tidak ada atap seng yang berisik, tidak ada lesung kayu tua di sudut rumah. Semuanya telah diratakan bersama dengan semak belukar dan akar-akar pohon randu yang dulu mengelilinginya. Tanah itu kini dibiarkan kosong, seolah desa ingin menghapus jejak bahwa seorang perempuan pernah hidup dan meninggal di sana secara tidak wajar. Namun orang-orang desa Watu Bolong tahu satu hal, menghilangkan sebuah rumah tidak sama dengan menghilangkan sebuah ingatan. Tak ada tugu peringatan, tak ada penanda makam. Namun setiap kali seseorang melewati ujung sawah itu, langkah mereka pasti melambat. Pandangan mereka selalu tertuju ke tanah kosong itu, seolah masih bisa melihat bayangan rumah tua yang berdiri di sana. Meski tak ada lagi yang bisa dilihat, tidak ada seorang pun yang berani mendirikan rumah di atas tanah tersebut. Konon, tanah itu dianggap panas, terlalu berat untuk dihuni oleh siapapun.
Pak Wijoyo memutuskan untuk pensiun dari jabatannya sebagai kepala desa setahun setelah kejadian itu. Rambutnya memutih jauh lebih cepat dari seharusnya, wajahnya selalu tertutup oleh bayangan penyesalan yang mendalam. Ia jarang sekali berbicara tentang masa-masa jabatannya. Namun suatu sore saat duduk sendirian di teras rumah, ia berkata lirih pada cucunya yang sedang asyik bermain. Dulu, kakek pernah membiarkan seorang warga diusir tanpa bukti. Cucunya yang masih kecil tidak mengerti. Namun Pak Wijoyo hanya menunduk dalam-dalam setelahnya, seolah ia sedang membawa beban yang tak akan pernah bisa ia lepaskan selama sisa hidupnya. Bisikan terakhir Mbah Narti terus menghantui tidurnya. Desa Watu Bolong kini berjalan seperti biasa. Sawah-sawah ditanami padi, anak-anak tumbuh dewasa, orang-orang menikah dan meninggal. Tidak ada lagi sakit aneh yang datang secara beruntun. Tidak ada lagi suara lesung di malam hari. Bau jamu pun perlahan-lahan menghilang, terkikis oleh waktu yang berjalan terus. Namun, ada satu hal yang berubah dan tidak pernah akan kembali seperti semula. Orang-orang desa menjadi lebih hati-hati saat berbicara, lebih cepat diam saat gosip mulai berputar, dan lebih sering mengalihkan pembicaraan saat satu nama hampir saja terucap. Mbah Jamu. Ia tidak lagi disebut sebagai seorang dukun, tidak juga sebagai seorang korban. Ia hanya tidak disebut, namun di balik keheningan itu, cerita tentangnya tetap hidup, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai sebuah pelajaran yang mengerikan. Seorang ibu yang dulu paling keras menuduh kini selalu menegur anak-anaknya dengan satu kalimat yang sama setiap kali mereka mulai menggosip. Jangan asal ngomong, kamu gak akan pernah tahu akibatnya. Seorang pemuda yang dulu ikut melempar batu pada malam pengusiran, kini enggan untuk ikut ronda malam. Ia selalu beralasan capek, meski matanya selalu menyimpan sesuatu yang gelap yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Kadang, saat hujan turun sangat deras dan angin menggerakkan pepohonan dengan bunyi yang serupa dengan langkah kaki, beberapa warga terbangun dari tidur mereka. Bukan karena melihat sesuatu, bukan karena mendengar suara, melainkan karena mereka bermimpi hal yang sama. Seorang perempuan tua berdiri jauh di ujung sawah, tidak mendekat, tidak memanggil, hanya berdiri di sana seperti menunggu sesuatu. Dan yang paling menakutkan dalam mimpi itu, ia tidak terlihat marah. Ia hanya terlihat sangat letih dan kecewa. Apakah Mbah Narti benar-benar seorang dukun santet atau hanya seorang perempuan miskin yang hidup terlalu sendiri, terlalu diam, dan terlalu mudah untuk disalahkan? Tidak ada yang tahu pasti, karena sejak awal, desa itu tidak pernah benar-benar mencari kebenaran. Mereka hanya mencari rasa aman semu, dan menemukannya dengan cara yang paling sederhana, menuduh yang paling lemah. Fitnah tidak butuh bukti. Ia hanya butuh ketakutan yang cukup besar dan keberanian yang cukup kecil untuk berkata, bukan saya. Itulah yang paling dipahami oleh warga desa Watu Bolong setelah semuanya berlalu. Bahwa santet, jikapun ada, membutuhkan ilmu. Namun fitnah hanya membutuhkan mulut. Dan mulut, jika tidak dijaga, bisa membunuh jauh lebih pelan, namun jauh lebih pasti. Kini, pesan itu diwariskan secara diam-diam. Tidak tertulis di papan pengumuman desa, tidak diumumkan dalam rapat. Ia hanya diselipkan dalam nasihat orang tua kepada anak-anaknya, dalam tatapan panjang sebelum seseorang berbicara tentang orang lain. Fitnah bisa membunuh lebih kejam dari santet. Kalimat itu tidak lagi terdengar seperti sebuah peringatan. Ia terdengar seperti sebuah pengakuan bersama. Dan nama Mbah Jamu tidak pernah benar-benar hilang dari desa Watu Bolong. Ia hidup di setiap jeda sebelum sebuah tuduhan dilontarkan. Di setiap keheningan yang muncul saat gosip hampir dimulai. Di setiap rasa bersalah yang tidak pernah terucapkan. Karena ada nama yang tidak perlu disebut untuk tetap diingat. Dan ada dosa yang tidak perlu dibalas untuk tetap menghantui. Terima kasih untuk para pendengar setia, Kisah Misteri di Shyflash Channel serta para pembaca di shyflash.com yang sudah bersama kami hingga akhir cerita. Kisah Mbah Narti, atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Jamu,
adalah pengingat bagi kita semua bahwa teror yang paling nyata seringkali datang dari sesama manusia. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kepada kami dengan cara menekan tombol like, menulis komentar, dan membagikan video ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Sampai jumpa lagi di episode Kisah Misteri berikutnya dengan sebuah kisah yang tak kalah mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.